keadaannya tetap sehat dan kuat ya. Sebelum desiminasi ini saya paparkan, saya akan memberikan sebuah pantun. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin semuanya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 28 Oktober 2023 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Kita sebagai pemuda harus tetap semangat untuk terus berjuang memerdekakan Indonesia. Semangat! Semangat! Terima kasih ya Bapak Ibu. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa terus terucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan selalu kita nanti sapanya di yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran semuanya, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 bahwa saya sebagai CGP di SD Bangun 2 ini, teman saya ada 4. Alhamdulillah sampai hari ini sudah sampai modul 2.1. Nah, untuk yang modul destinasi dalam budaya positif ini modul 1.4 sebagai aksi nyata. Next. Konsep inti budaya positif itu yang pertama yaitu perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nanti apa-apa yang terkait itu semua nanti akan saya jabarkan di belakang. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru ya. Kalau pembelajaran paradigma baru itu apa kalau itu? Yaitu kalau pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yang digembar-gemborkan di kurikulum Merdeka. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, kelima bernalar kritis, keenam mandiri. Kita menciptakan anak seperti profil pelajar Pancasila. Ini gambaran. Yang depan itu diibaratkan murid, yang belakang itu guru. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya kalau kita ibu-ibu sering maksa putranya membuatkan ibu, nanti membuatkan karena dengan tujuan pasti yang bagus ya, untuk mendidik kita, putra-putri kita untuk belajar mandiri. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini dua tabel ini, satu stimulus respon dan satu teori kontrol. Yang pertama apa? Realitas, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu di stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita
pasti berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Untuk yang kedua itu disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kira-kira kalau disiplin, kalau ada ancaman atau hukuman, kira-kira guru model lama ya. Kalau sekarang umur tidak ada hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti nilai-nilai kebajikan akan saya jelaskan di belakang. Nah ini nilai kebajikan apa saja? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang pertama tadi di depan sudah saya jelaskan, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. IPRO Primary Program atau disebut PIP, nilai-nilai kebijakannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari kita. Next. Nah sekarang selanjutnya yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Nah ini biasanya kita ya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama bertahan hidup. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa hidup, kita bisa bertahan. Yang pertama bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau belum punya rumah, kira-kira kita bisa bertahan hidup nggak? Bisa. Kontrak, ya cocok Bu, kontrak. Kayak saya. Saya juga jual kontrak Bu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia ini mana yang paling diutamakan Bapak Ibu? Bertahan hidup. Bertahan hidup ya.
bertani dong. Kesenangan itu bisa jalan-jalan. Kalau ibu-ibu biasanya shopping. Lalu grouping lanjut. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ini ada 3 gambar. Ada yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman itu berupa tidak rencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau ini model guru lama pasti berlaku. Saya masih teringat waktu SD kelas 3, guru saya itu kelihatan keren, berdiri di depan pintu membawa penggaris dengan brengos saya yang tebal. Konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. 5 posisi kontrol guru. Nah ini kita sebagai guru harus tahu ini. 1, menghukum dengan gambar menghardik anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima-lima ini harus yang paling diutamakan adalah sebagai apa? Manajer ya. Kalau kita sebagai teman itu biasanya lebih banyak bercanda dengan anak-anak ya. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini, contoh saja Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kalau kita di lingkungan SD kira-kira kasihan apa enggak Bapak Ibu? Kasihan ya, 1 jam itu bukan waktu yang sedikit. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Contohnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Lanjut. Yang kedua sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti tadi ya. Ini sebagai penasihat ya biasanya sama teman. Pemantau, kamu harus melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Lanjut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini sebagai manajer? Yang tadi disampaikan kepujiannya bahwa manajer adalah yang paling utama. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Nomor 1. Membuat rasa bersalah. Apa Bu? Apa Bu? Membuat rasa bersalah. Coba dicek next, betul kan? Pintar sekali. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini sebagai 5 kontrol tadi yang membuat rasa bersalah. Yang kedua kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kira-kira betul salah Bu Ibu? Sebagai penghukum. Lanjut.
Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Wah, coba Bu. Sebagai teman, betul. Yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Apa? Pemantau. Coba dibuka. Betul, adalah sebagai pemantau. Next, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Ada? Mencoba menjawab ya Bu Risa. Siap. Kalau peraturan kelas itu bersifat, kata-katanya bersifat negatif, sedangkan keyakinan kelas itu kata-katanya bersifat positif yang akan memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan jawabannya. Kalau menurut saya betul saya yang Bu Diana. Saya tambahin peraturan kelas itu biasanya yang buat hanya seorang guru. Jadi murid hanya mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama guru dan siswa. Jadi siswa mengeluarkan unek-uneknya lewat nanti diskusi bersama guru. Dan nanti di pelajaran kelas ini anak-anak untuk membuat peraturan sendiri sesuai anaknya, nanti dibuat sebuah kesimpulan yang positif. Next. Keyakinan kelas, dengan menggunakan keyakinan, peserta didik akan muncul rasa tanggung jawab dan yakin tumbuh dari diri sendiri atau motivasi intrinsik, karena tadi keyakinan kelas yang membuat anak-anak sendiri. Next. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ini gambarnya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita membuat seperti ini, anak-anak untuk masuk nempel ke depan ya. Yang kedua berupa pernyataan universal atau nilai-nilai universal tadi, atau tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat ya. Nanti keyakinan pasti sedikit aja, yang penting anak-anak tahu. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keyakinan kelas harus kesepakatan bersama. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Next. Menstabilkan identitas. Sebelum saya lanjut pada menstabilkan identitas, kemarin saya pernah buat segitiga restitusi ini di kelas 5B dengan anak terlambat sekolah. Kemarin sudah saya terapkan. Ini menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kurang lebih pertanyaannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kemarin tentang terlambat sekolah ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena
sesuatu yang penting bagimu. Next. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, dari dalam diri, ya. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya ini menanyakan keyakinan itu ditanyakan kepada anak. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah ini setelah membuat keyakinan kelas. Nah jika melanggar pasti akan ditanya nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini ditanyakan kepada anak yang melanggar tadi, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya nanti anak langsung menjawab sesuai dengan keinginannya. Lanjut. Contoh penerapan segitiga restitusi ini yang kemarin saya lakukan. 2 kasus anak yang terlambat sekolah dan tertidur di dalam kelas waktu kegiatan belajar mengajar. Next. Ini yang kasus kedua. Kasus yang anak tertidur dalam kelas. Lanjut. Refleksi atau penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Tolong minta masukan dan saran dari panjenengan semua. Jika dalam penampilan saya ini saya sampaikan ini kurang, mohon bimbingan dan arahannya. Kira-kira ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Bu Nisa, di sekolah kita itu kan sudah menerapkan kurikulum merdeka, tetapi masih sebagian, masih kelas 1 dan kelas 4. Ya. Apa itu, contoh apa saja penerapan profil Pancasila yang sudah dilakukan di sekolah kita? Terima kasih. Terima kasih Bu Zona. Di sekolah kita karena masih ada sebagian yang merdeka belajar dan ada sebagian yang masih menggunakan kurikulum K13. Profil apa ya tadi Bu? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa yang sudah diterapkan Ibu? Profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di sekolah kita yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pembelajaran, setiap kegiatan belajar mengajar, anak-anak pasti berdoa dan setelah pembelajaran selesai, anak-anak juga berdoa. Kalau saya sebagai guru mapel, budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas 1 sampai kelas 6 itu setiap pelajaran agama sebelum pembelajaran dimulai saya menerapkan pembacaan Asmaul Husna bersama-sama dalam satu kelas. Ada lagi anak-anak yang sudah mulai menjaga kemandirian, tanggung jawab, itu kebersihan kelas sudah terjaga, mengutamakan persaudaraan, saling menghargai antara sesama teman. Kurang lebih seperti itu Bu Ciana. Bagaimana? Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Monggo Bu Ida. Saya mau bertanya, nilai-nilai apa saja yang harus ditanamkan kepada
kepada para murid. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Terkait nilai-nilai tadi di depan sudah saya sampaikan nilai-nilai universal. Apa saja yang tersampaikan tadi adalah tanggung jawab, kejujuran. Kalau dalam sekolah pada anak didik kita menanamkan nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu penting karena apa? Menjaga dirinya, menjaga jati dirinya lewat dengan kejujuran. Yang empati itu mampu apa? Mampu ini perasaan orang lain. Yang ketiga tanggung jawab, anak-anak sudah diajarkan dengan kita di sekolah pada hari Senin selalu kita sampaikan bahwa selalu tanggung jawab jika jadwal piket segera dikerjakan, jika ada tugas segera dikerjakan. Rasa percaya diri, nah ini biasanya kalau rasa percaya diri kadang-kadang anak masih minder, kadang ayo maju ke depan masih malu-malu. Tapi dengan bantuan bimbingan guru, anak akan mampu menyampaikan itu. Selanjutnya adalah kesabaran. Dan namanya anak-anak bersama teman-teman pasti ada berkelahi dengan ucapan yang tidak enak, pasti akan merasuk dalam hatinya. Dengan kesabaran ini, ditanamkan kesabaran ini, anak-anak mampu menjaga semuanya. Terima kasih Bu Ida, kurang lebih. Ya, Mas sudah Pak. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Monggo saya persilakan. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif kepada anak? Oh, ya, terima kasih Bu Nurul atas pertanyaan tadi Bapak. Bagaimana cara menerapkan disiplin pada anak? Yaitu kita dengan membuat keyakinan kelas itu sudah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak dengan tanggung jawab, saling menghargai antar sesama teman dan saling menjaga kelas kita masing-masing. Terima kasih Bu. Dan gimana? Kurang lebih? Sudah, terima kasih. Sebelum acara ini saya tutup, saya akan mengadakan ice breaking bersama-sama. Monggo Bapak Ibu jumeneng berdiri bersama. Kita akan ice breaking tentang menggapai bintang. Bersama-sama ya Bapak Ibu biar rileks. Tangan ke atas, mendarat bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lungur-lungur, tangan digulung. Ular melihat, diangkat pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bukan menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Bukan menjadi empat, dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Bukan menjadi enam, dua telapak tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Bukan menjadi delapan, dua telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri. Bukan menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lungur-lungur, tangan digulung. Ular melihat, diangkat pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari
kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera, dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga tinggi, empat jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Seru ya bikinnya. Kurang lebih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu. Semuanya sehat? Alhamdulillah, hari ini kita akan membuat seperti yang lalu peraturan kelas. Tapi sekarang kurikulum merdeka kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu disepakati oleh kalian semua. Jadi yang membuat keyakinan itu nanti kalian sendiri, ya. Caranya bagaimana? Nanti anak-anak saya kasih kopi seperti ini. Tolong kalian tuangkan keinginan kalian seperti apakah keyakinan kelas yang kita punya seperti ini dalam pembelajaran sehari-hari. Contohnya seperti apa? Tidak boleh datang terlambat, boleh dituangkan di sini. Dalam hatinya, yang keluar dari dalam hati kalian masing-masing, ya. Nah, dan sekarang kalian tulis di sini. Nanti jika sudah selesai ditempel di depan, ya. Nunggu kamu bisa. Ini. Kalian tulis di potik ini. Beda ditulis. Silakan ditulis. Silakan ditulis ya. Keyakinan kelas.
terlambat. Kira-kira yang mana yang pertama? Tidak boleh datang terlambat, boleh? Bisa? Tidak boleh datang terlambat. Datang, bahasa yang pas gini ya. Datang tepat waktu. Lakukan seperti itu. Yang nomor 2, kira-kira apa anak? Apa kira-kira? Tidak boleh berkata jorok, menjaga kebersihan. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada apa lagi di sini? Apa? Menjaga kebersihan kelas ya. Bisa ya? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi di sini. Kalau ke kamar mandi izin ya, berarti kita buat apa? Kalau keluar kelas izin gitu ya, intinya ya. Keluar kelas harus izin. Keluar kelas izin. Yang terakhir di sini ada saling menghormati. Saling menghormati dan menghargai sesama teman ya. Ada lagi di sini disiplin. Saat